tidak dapat meneruskan lebih jauh. Orang-orang yang meragukan dan menolak untuk beriman pada akhir hayatnya merasakan penderitaan atas dosa-dosa mereka dan ingin kembali ke dunia untuk melakukan perbuatan baik, akan tetapi mereka tidak diperkenakan. Al-Quran Surat 23 ayat 99-100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Orang mati tidak dapat mendengar orang yang masih hidup, dan mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia. Akan tetapi jiwa mereka dapat bertemu dengan jiwa manusia yang masih hidup saat tidurnya. Saat seseorang tidur, jiwanya diambil untuk sementara waktu, dan dikembalikan lagi saat orang itu bangun. Kitab suci Al-Quran menjelaskan hal ini. Masa penantian bisa sangat lama, tergantung permulaan skala waktu. Bisa ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Akan tetapi skala waktu dalam dunia kematian benar-benar dimampatkan. Setiap hari berlalu, hari kiamat kian dekat dan makin dekat. Sehingga generasi kita lebih dekat kepada hari kiamat dibandingkan generasi sebelumnya. Hari kiamat bisa saja tidak terjadi selama masa kehidupan kita, tetapi hari itu pasti datang. Hal itu akan terjadi saat sedikit kejadian di dunia yang akan memberikan tanda semakin cepat datangnya hari kiamat. Akan tetapi tanggal dan waktu yang pasti akan datangnya hari kiamat hanya diketahui oleh Allah. Hal itu akan terjadi secara tiba-tiba. Hadis menjelaskan bahwa umat manusia akan mendapatkan sifat-sifat tertentu yang akan memberikan indikasi fakta bahwa hari kiamat tidak lama lagi pada skala waktu bumi. Hadis nomor 81 Sahih Al-Bukhari Jilid 1. Disampaikan oleh Anas, semoga Allah meridhoinya. Aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis dan tidak ada satupun lagi selain ini yang akan aku ceritakan kepada kalian setelah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, di antara isyarat dekatnya waktu itu, hari kiamat adalah tanda-tanda berikut. Pertama, pengetahuan agama akan berkurang dengan wafatnya para ulama. Kedua, pelanggaran terhadap aturan agama akan terjadi. Ketiga, akan maraknya perzinahan secara terang-terangan. Keempat, jumlah perempuan akan meningkat dan jumlah laki-laki akan berkurang begitu banyak sehingga 50 perempuan akan dijaga oleh seorang laki-laki. Apakah hadis itu? Hadis adalah nama yang diberikan untuk sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran merupakan firman Allah, sedangkan hadis merupakan sabda Nabi Muhammad SAW. Harus diingat bahwa hadis tidak bertentangan dengan kitab suci Al-Quran, baik kitab suci Al-Quran maupun hadis dalam bahasa Arab. Akan tetapi bahasa Arab dalam kitab suci Al-Quran memiliki standar yang agung yang tidak dapat disaingi oleh siapapun. Hadis dan kitab suci Al-Quran dapat dibedakan dengan mudah. Bahasa hadis merupakan bahasa yang diucapkan oleh manusia. Hadis merupakan bagian dari sunnah. Sunnah juga termasuk seluruh perbuatan yang dilakukan Nabi, termasuk diamnya beliau atas kejadian tertentu. Ribuan sahabat Nabi mengingat sabda-sabda Nabi dalam berbagai kesempatan. Setelah Nabi wafat, pemimpin umat Islam mengumpulkan Al-Quran terlebih dahulu, kemudian baru mengumpulkan hadis. Hadis yang paling otentik disampaikan oleh para pengumpul hadis berikut. Al-Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Ahmad bin Hambal, Ibnu Majah. Hadis menekankan penjelasan atas apa yang telah dinyatakan dalam kitab suci Al-Quran. Sebagai contoh, rincian tentang sholat, haji, dan lain-lain dijelaskan dalam hadis. Hadis juga menjelaskan suatu perkara yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran tidak menjelaskan mengenai musik. Dan hadis menjelaskan posisi Islam tentang masalah ini dan lain sebagainya. Adalah hal yang sangat penting bagi seorang muslim untuk mempercayai sunnah, termasuk hadis-hadis otentik, sahih. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa akan terjadi 10 kejadian di dunia sebelum hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis pada Sahih Muslim. Yang pertama, datangnya Dajjal yang juga dikenal sebagai anti Nabi Isa alaihissalam. Dia akan menyebarkan korupsi, depresi, dan ajaran agama yang salah. Dia akan memiliki 70.000 pengikut. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam akan turun. Ketiga, Ya'juj dan Ma'juj yang dikenal sebagai Gog dan Magog akan dikeluarkan. Mereka akan menghancurkan semua penentangnya untuk menguasai dunia. Akan ada 2 kelompok. Mereka akhirnya akan mati terkena infeksi.
Hal ini akan terjadi selama kembalinya Nabi Isa yang menyeru setiap orang kepada Islam. Kedamaian dan kemenangan akan menguasai dunia. Keempat, akan terjadi gerhana di timur. Kelima, akan terjadi gerhana di barat. Keenam, akan terjadi gerhana di Arab. Ketujuh, asap akan menutupi langit. Kedelapan, matahari akan terbit dari barat. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa bumi akan memperlambat perputarannya, sehingga setiap malam akan menjadi malam yang panjang sebelum matahari terbit dari barat. Kesembilan, seekor binatang akan muncul secara tiba-tiba dari dalam bumi, menyebabkan terpisahnya tanah. Dia akan berbicara kepada orang-orang. Hal ini dinyatakan dalam kitab suci Al-Quran. Kesepuluh, api yang dahsyat akan bermula dari Yaman. Mari kita mempelajari hadis yang menerangkan tentang kembalinya Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda semakin dekatnya kedatangan hari kiamat. Hadis nomor 657, Sahih Al-Bukhari, Jilid 4. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Dia yang jiwaku berada di tangannya, Nabi Isa putra Maryam pasti akan segera turun di antara kalian sebagai penyelamat. Beliau akan menghancurkan tiang salib dan membunuh babi, dan tidak akan ada jizyah, pajak dari kaum non-muslim. Uang akan berlimpahan sehingga tidak ada yang mau menerimanya, dan sujud hanya kepada Allah dalam salat menjadi lebih baik dibandingkan seluruh dunia dan seisinya." Abu Hurairah radhiyallahu anhu menambahkan, "Jika kamu berdoa, kamu dapat membaca ayat dari kitab suci, dan tidak ada satupun orang dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, melainkan harus percaya kepadanya, Nabi Isa sebagai Rasul Allah dan seorang manusia sebelum kematiannya, dan pada hari pengadilan, beliau akan menjadi saksi terhadap mereka." Perlu diingat bahwa kata turun dalam hadis berarti bahwa tidak ada kelahiran kembali melalui ibu siapapun, tidak melalui masa kecil, tidak pula masa dewasa. Nabi Isa akan turun dari surga di atas dunia. Hal ini dikonfirmasi oleh hadis 2137 dari Sahih Muslim. Allah akan mengutus Nabi Isa putra Maryam, dan dia akan turun di Hayote Minorite, di sebelah timur Damaskus. Dalam hadis lainnya disebutkan di Yerusalem, mengenakan dua pakaian yang mungkin berwarna seperti sifon, dan meletakkan tangannya di atas sayap dua malaikat. Nabi Isa akan membunuh antikristus Dajjal di pintu gerbang Yerusalem. Dajjal telah digambarkan secara gamblang dalam hadis. Mata kiri Dajjal buta, dan mata kanannya menonjol seperti buah anggur. Kulitnya berwarna merah. Kata kafir tertulis di keningnya. Dia tidak dapat memasuki Madinah. Dalam pandangannya akan terlihat seperti dinding batu. Dia akan membunuh pious man, dan kemudian membawanya kembali ke dunia. Dia akan menyebarkan ajaran yang sesat. Nabi Isa akan menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi Isa akan memperlihatkan fakta bahwa dia adalah utusan Allah dan bukan anaknya. Dia akan mendirikan kembali kebaikan di masyarakat. Dia akan menegaskan kembali bahwa Islam adalah agama Allah yang sempurna, Nabi Muhammad sebagai nabi terakhirnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan wafat sebagaimana layaknya manusia. Dengan demikian, beliau melengkapi rangkaian tonggak kejadian umat manusia. Nabi Muhammad SAW di suatu malam sedang tidur di Mekah saat malaikat Jibril membangunkannya dan membawanya ke Yerusalem ke tempat kubah batu Masjidil Aqsa mengendarai hewan berkecepatan tinggi yang disebut buruk. Perjalanannya ditempuh hanya dalam sekejap mata. Dari Masjidil Aqsa, beliau dinaikkan ke surga dan kemudian diturunkan kembali di tempat yang sama, Masjidil Aqsa. Kemudian beliau diantar kembali ke Mekah. Kejadian ini dalam Islam dikenal sebagai Isra Mi'raj dan telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Untuk mengetahui rincian peristiwa ini, dapat merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Yang menjadi perhatian kita adalah mengapa beliau tidak dibawa langsung dari Mekah ke surga, dan mengapa beliau tidak langsung dikembalikan ke Mekah dari surga tanpa melalui Yerusalem. Apakah Yerusalem merupakan stasiun untuk naik turun? Nabi Isa alaihissalam juga diangkat dari Yerusalem dan akan turun kembali di tempat yang sama, di atas Bukit Zaitun di Yerusalem. Di sana ada bangunan bundar kecil yang menjadi monumen di mana Nabi Isa dinaikkan. Yerusalem sepertinya menjadi stasiun atau pintu menuju surga berada. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa hari pengadilan akan terjadi di Yerusalem. Dimensi waktu. Waktu. Dalam Islam, waktu merupakan ciptaan Allah dan bersifat relatif. Allah telah memperingatkan manusia di seluruh planet akan datangnya hari kiamat melalui semua nabi-nabinya. Beberapa nabi menghadapi masalah dengan umatnya
ketika hari kiamat tidak tiba selama masa hidup mereka, sehingga muncul keraguan atas kebenaran.